أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa 'allamahul bayan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul kiram arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai' hatta yuhajiru. Shadaqallahul azim. Segenap bapak-bapak pengurus masjid, mulai dari para pimpinan, penasehat, tokoh-tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat hadir bersama kita, Bapak Ketua PCDMI Kecamatan Lubu Bagalong, Bapak Darus Salim Maidin bersama jalannya, RW dan RT kita, guru-guru, imam, bilal dan ustaz-ustaz, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemuda remaja Islam, baik remaja-remaja muda kita yang agak sulit diajak ke dalam, ataupun bapak ibu remaja senja yang ini menjadi kekuatan Islam. Bapak ibu yang sudah tua-tua ini namanya remaja senja. Inilah harapan kita yang masih bertahan di rumah Allah. Malam ini malam yang sangat berbahagia buat kita umat Islam. Malam di mana kita memperingati tahun baru Islam. Walaupun malam ini kita tengok tanggal sudah masuk 4 Muharram 1445 Hijriah. Jadi sudah 4 Muharram Bapak Ibu. Nah, semoga Bapak Ibu selalu hendaknya mendapatkan berkah rahmat, maghfirah, keberkahan
dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita memuji Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, diiringi salat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di malam ini izinkan kami menyampaikan tausiah dalam rangka peringatan tahun baru Islam 1445 Hijriah. Telah tercatat dalam sejarah, hijrah merupakan awal kebangkitan Islam. Bila Rasulullah dulu tidak hijrah, mungkin belum tentu Islam sampai kepada kita, karena telah terkungkung di boikot selama perang Mekah, tak bisa bergerak, semuanya dihadapi berbagai tantangan oleh orang-orang Quraisy di saat itu. Karena mereka tidak ingin agama Islam berkembang, maka berbagai cara mereka lakukan untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Dengan melalui bujukan, rayuan, kompromi, tapi semua upaya mereka gagal. Ada beliau Rasulullah tawarkan dengan harta yang banyak, berapa mau punya harta asal berhenti. Ada ditawarkan pangkat jabatan, kalau engkau mau berhenti, wahai Muhammad, menegakkan menyampaikan Islam, kami beri kamu harta yang banyak. Kamu mau berapa harta yang kami kumpulkan? Kami beri kamu pangkat jabatan, kami angkat kamu jadi pemimpin kami di sini, asal kamu berhenti. Juga tak kalah pentingnya ditawarkan kepada wanita-wanita, istri yang banyak, wanita, berapa maunya engkau asal berhenti. Jadi tahta, harta dan wanita ini ditawarkan oleh Rasulullah. Tapi gagal, tidak bisa. Tawaran berikutnya oleh kaum Quraisy ialah kompromi, yaitu sekali beribadah menyembah Allah, sekali menyembah berhala. Itu tawaran mereka, kompromi. Kini kami ikut bersama engkau, tapi besok engkau ikut pula bersama kami. Disinilah Rasulullah menyatakan, meskipun mentari kau taruh di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti menegakkan agama ini. Disinilah kaum Quraisy kehabisan bahan, tidak ada lagi cara. Maka berkumpullah seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh Quraisy, suku-suku yang ada di sana, membuat siasat bagaimana menghentikan lagi. Diberi dengan harta tidak bisa, diberi pangkat jabatan tidak mampu, dari wanita juga tidak mau, tawaran kompromi juga tidak bisa. Maka seluruh tokoh Quraisy yang waktu itu kalau tidak salah ada 8 kabilah, masing-masing suku hadir dalam rapat, yaitu cara menghentikan dakwah Rasulullah itu bagaimana langkahnya. Di dalam rapat itu tampillah 3 usulan. Usulan pertama dari tokoh Quraisy itu, cara yang paling tepat menghentikan dakwah Rasulullah ini ialah dengan memenjarakannya, dipenjarakan dia. Nah, kalau udah penjara, udah berhenti, tentu tidak bisa lagi dia bergerak. Ada yang membantah kalau dia di penjara, teman-temannya banyak, kawan-kawannya udah banyak, nanti dia datang menengok ke penjara,
tentu siapa yang datang nanti akan ikut pula ajarannya, karena dia hebat merayuni. Kata Bantan. Akhirnya usulan di penjara batal. Masuk usulan kedua bahwa Rasulullah ini, Muhammad ini harus dibuang ke negeri ini, tidak boleh ditinggal di Mekah ini. Kita buang dia jauh-jauh. Baru masuk usulan ketiga. Apa usulan ketiga, Bapak Ibu? Rasulullah dibunuh. Nah, Nabi Muhammad kok dibunuh oleh? Kalau udah mati dia habis. Pengikut-pengikutnya jelas akan ketakutan kalau dia dibunuh. Bagaimana saudara-saudara semuanya? Sepakat kita Muhammad ini dibunuh? Sepakat. Sepakat semuanya dibunuh. Maka malam itu telah diatur segala siasat, telah diatur bagaimana jangan sampai lepas. Dan semoga Ustaz, ini juga guru saya, Ustaz Yusri, Pak Yusri. Ini Ustaz kayak yang guru Ustaz Adnan, Yusri, Ibu Wah. Inilah Bapak Ibu latar belakang hijrah itu. Di malam itu, singkat cerita, rumah Rasulullah dikepung. Kalau belum adanya, tak mungkin lagi Rasulullah ini bisa lepas. Ceritanya sangat panjang dan rencana mereka telah tak langsung diketahui oleh Rasulullah. Maka malam itu juga lah Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tempat tidurnya. Bayangkan Bapak Ibu, menggantikan orang akan dibunuh, bahwa beliau malam itu akan hijrah. Ali bin Abi Thalib pasang badan siap untuk menggantikan tempat tidurnya. Pada saatnya rumah Rasulullah dijenjang, di jendela, pokoknya di mana tempat Rasulullah bisa keluar, udah ada pembunuh-pembunuh, pemanah-pemanah hebat, penembak maksudnya. Di situ kan baru ada senjata itu 3 senjata, panah, tombak, parang, dan lengkapi semuanya, tidak akan mungkin lepas. Begitu malam datang, rumah Rasulullah sudah dikepung. Rasulullah benar-benar akan mereka bantai, akan mereka bunuh. Karena itu kesepakatan mereka. Tapi Allah berkehendak lain. Semua rencana mereka jadi gagal. Ketika menjelang subuh, menjelang subuh lah, tengah malam menjelang subuh, Rasulullah turun. Didapati mereka telah siap dijenjang menanti Rasulullah turun. Tapi dengan pertolongan Allah, ketika Rasulullah membaca surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa awshaynahum fa hum la yubsirun. Rasulullah melangkah, mereka pada tertidur. Dia sedang siap memanah, sedang siap menombak, menyiapkan parang telah siap dihunus. Tapi mereka tak bisa lagi melihat. Ini kuncinya, Bapak. Semua rencana mereka gagal. Inilah yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir, orang-orang musyrik mengatur siasat
yang ingin mengusirmu dari negerimu, yang ingin memenjarakanmu, yang ingin membunuhmu. Mereka memainkan sandiwara ingin membunuh Rasulullah, tapi Allah membalas sandiwara mereka. Sesungguhnya Allah adalah pemain sandiwara yang hebat. Lepas apa? Selepas dari pembunuhan, ketika hari siang, subuh telah menjelang, terang hampir pun tiba. Sementara Rasulullah juga tak turun. Dia naik ke rumah, menurut rumah. Didapat di tempat tidurnya ada Ali. Langsung ditanya Ali, "Hai Ali, mana Muhammad?" "Saya tidak tahu." Jawabnya tidak tahu. Baru mereka, kalian pasti tidak disangka sudah hilang. Musuhnya yang targetnya sudah hilang. Disitulah Bapak Ibu mereka ya ucap kacir, gimana langkah lagi, gimana cara. Lalu diadakan rapat sebentar, lalu menawarkan kepada seluruh yang hadir, siapa yang mampu menangkap Rasulullah, membunuh Rasulullah, menangkap Rasulullah hidup ataupun mati, siapa yang berhasil dikasih hadiah 100 ekor unta. 1 ekor unta yang usia nabi. Menunjuklah salah seorang di antara yang hadir, namanya Surakah. Dia menunjuk, dia kadiaruh hadiah 1 unta wasiat. Dipaculah. Jadi, tapi jangankan Rasulullah akan terbunuh, dia pun menjadi orang masuk Islam karena di saat akan bunuh, kuda yang terbenam kakinya sudah dekat, tapi tak berhasil. Intinya Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah semua yang berhadir, Rasulullah itu hijrah bukan karena takut dibunuh, bukan takut mati. Hijrah yang dilakukan Rasulullah itu adalah atas perintah Allah. Allah yang menyuruh beliau hijrah. Karena walaupun Nabi itu, Rasulullah itu bertahan mereka, kematian tidak akan pernah datang kepadanya kalau belum diizinkan Allah. Karena hidup dan mati kita adalah di tangan Allah. Jadi ada yang mengatakan Rasulullah itu hijrah meninggalkan Mekah takut dibunuh, takut mati. Tidak. Dia hijrah adalah perintah Allah dalam meneruskan pengembangan ajaran Islam. Maka Bapak Ibu mengetahui bahwa setelah hijrah dilakukan, terjadilah perkembangan Islam yang begitu pesat sehingga sampai menguasai Jazirah Arab, sampai ke seluruh persada, sampai ke Spanyol, Roma dikuasai oleh Islam setelah hijrah. Maka kita malam ini Bapak Ibu, mindset yang harus kita mainkan bagaimana kita tidak hijrah seperti Rasulullah dulu. Tidak harus seperti itu, pindah meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan tanah kelahirannya. Kita tidak perlu hijrah seperti itu dalam menegakkan Islam. Hijrah kita sekarang ini cukup hijrah i'tiqadi, hijrah makani, dan hijrah amali. 3 hijrah, ada i'tiqadi, ada amali, ada makani. Kalau makani itu hijrah tempat, Rasulullah itu hijrah makani. Beliau pindah di kampung beliau ke Mekah yang jaraknya sangat jauh, ke Madinah Bapak Ibu yang jaraknya sangat jauh. Kalau Bapak Ibu sudah pernah ke Mekah, ke Madinah, jarak Mekah Madinah itu lebih kurang 450 km, dikurang 500 meter, 500 kilo. Itu ditempuh dengan ada yang berjalan kaki, ada dengan unta, ada dengan kuda.
Jauh baik. Bapak Ibu tidak perlu melakukan hijrah itu. Cukuplah Bapak Ibu tinggal di rumah kita sekarang ini, membina anak keturunan, anak menantu kita, bagaimana berislam yang baik, tetap. Tapi apa yang kita lakukan? Hijrah i'tiqadi, sebuah tekad yang bulat untuk majukan Islam, sehingga kita bisa berubah pada yang lebih baik, meningkat pada yang lebih baik. Melakukan tiga hal penting. Pertama, umat Islam mesti memperkuat keimanannya. Iman dahulu, baik. Iman, pendalaman iman nomor satu. Karena Rasulullah di awal menerangkan agama 13 tahun lamanya menanamkan iman. Pada mereka belum ada perintah lain. Bahkan ibadah puasa diterima oleh Rasulullah sewaktu sudah sampai di Madinah, tahun kedua hijrah. Baru yang ada di perdebatan itu sholat, puasa belum, zakat belum. Di Madinah baru datang perintah itu. Apa yang penting tanamkan? Akidah. Karena itu segala-galanya kalau orang tidak kuat imannya, tidak dalam imannya, inilah sumber malapetaka, kehancuran, kerusakan. Kini masalah iman yang jauh baik. Apalagi generasi kita, calon-calon pemimpin masa depan kita, apalagi yang paling parah sekali, calon-calon bapak dan calon-calon ibu. Kenapa Ustaz tahu? Ustaz baru saja pindah ke Lubuk Galung setelah hampir 1 tahun. Nah, masa tahun sebenarnya apa para saya yang ketua tanggung di Lubuk Galung, mungkin kecamatan yang sama. Calon-calon pengantin kita, calon bapak dan calon ibu kita benar-benar tidak siap, benar-benar lemah iman apa? Ini pekan kedua bulan Juni kemarin, Ustaz menyidangkan 20 pasang sekaligus calon pengantin. Berapa pasang Pak Ibu? 20 pasang itu berapa orang Pak Ibu? Berapa orang Bu? Sampai 10 orang Pak Ibu. Mudah-mudahan tidak ada yang mendengar pengajian kita ini dia. Apa yang ingin kita katakan kepada Bapak Ibu? 20 pasang itu 20 orang laki-laki, 20 orang perempuan. Setelah kita tanam, kalau pada itu menyidangkan banyak-banyak itu pada itu di bawah orang, patut disidang. 20 pasang sekali sidang, lalu ditanamkan, diuji keimanannya, ditanamkan tauhid, dimantapkan syahadatnya. Telah kita yakinkan bagaimana Allah dengan sifatnya, malaikat, Rasulullah, semuanya. Yang paling kita kaji sekali kepada diri mereka itu ialah tentang tauhidnya, keimanannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ingin kita katakan kepada Bapak Ibu, calon-calon bapak kita, calon-calon ibu akan menjadi pabrik manusia. Dari 20 orang laki-laki itu Bapak Ibu, mereka tak mungkin lagi berbohong, tak mungkin lagi berdusta, karena telah tanamkan kepada sifat-sifat Allah. 20 orang itu per ketua RI, laki-laki nanti calon bapak, calon ibu. Insya Allah kalau lancar rumah tangganya dalam waktu 9 sampai 10 bulan lain, 20 orang anak lagi, sekali lagi kalau lancar rumah tangganya ada masalah, 20 orang anak akan lahir 10 bulan lagi. Tetapi calon bapaknya yang 20 orang itu Bapak Ibu, ketika di testimoni tentang ibadahnya, terutama ibadah sholat, dari 20 orang itu Bapak Ibu, sejujurnya mereka menjawab, coba kalian 20 orang ini dengan jujur, Ustaz, kalian tak mungkin lagi berdusta, tak mungkin lagi berbohong, karena Allah melihat kalian, Allah ada di samping kalian, Allah itu dekat pada kalian, bahkan lebih dekat pada Allah itu pada kalian dari orang leher kalian. Coba katakan, tunjuk tangan sejujurnya, siapa kalian yang 20 orang ini yang selalu menjaga sholat 5 waktu? Tunjuk. Coba takut Bapak Ibu, berapa orang yang 20 orang? Coba takut. Coba takut. Hah? 5 orang milik set. Tidak takut lah.
lillah. Lillah ini. Sejujurnya mereka mengatakan lillah. Bahasa seorang. Nampak dusilo tanya lain kalau ibu lain tangan dua orang. Bahkan tangan dua orang seorang utuh dengan sidakinya. Nah seorang tikul juga ada dua tikus tangan orang penjaga. Itu diatasi keimanan yang lemah seperti itu. Langkah kedua adalah kita mendalamkan kepada kasih kita ini ilmu yang seimbang antara agama dan pengetahuan teknologi, seimbang. Kenapa ilmu Pak Ibu? Ilmu ini dalam agama kita nomor satu. Satu-satunya ajaran agama yang menyuruh umatnya untuk ilmu sampai wafat Islam. Tidak ada agama lain Pak Ibu. Talabul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tontolah ilmu dari ayunan sampai ke lelahan. Islam yang punya itu. Walaupun orang Inggris membuat pula pepatahnya long live education, belajar seumur hidup. Awal dulu ngecek itu. Kenapa penting? Karena Islam tak mungkin bangkit, tidak bisa berkembang. Iman tidak akan mungkin kuat kalau Islam tidak berilmu. Ilmu agama yang mendalam, ilmu teknologi yang makin mendalam, harus dikuasai. Kalau tidak susah Pak. Kini umat Islam ilmunya lemah, jangankan tentang teknologi, tentang agama yang ngerti dia Pak. Kenapa? Sumber lapor untuk ilmu sekarang banyak surah. Masjid musola tidak banyak lagi dikunjungi. Bahkan ada masjid musola, tidak ada pakai wirid ledo. Tidak ada pakai wirid masjid musola ledo. Apalagi saja COVID berhenti, total berhentinya. Kalau berhenti wirid, pengajian agama, bakti sudah mati Islam itu. Karena pengajian agama itu merupakan roh hidupnya Islam. Al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Ilmu itu merupakan roh hidupnya Islam dan tiang tegaknya iman. Bila umat Islam tidak berilmu lagi, mati Islamnya dia sudah mati dan roboh iman. Nah, saja kita Pak Ibu di jalan di pengajian kita Pak Ibu. Di jalan sekali bara. Bapak ni Pak Ibu sekali bara di situ. Roh Islam itu ilmu itu wirid. Maka marilah Bapak Ibu, seluruh tokoh-tokoh agama, Bapak RW, Bapak RT, agama ini akan maju bila kita bangkit. Ingatlah tujuan kita Allah ciptakan ini, salah satu upayanya ialah in uridu illal islaha mastata. Aku tidak bermaksud menghadirkan kamu ke bumi ini, melainkan tugasmu utama melakukan perbaikan, perubahan, peningkatan. Mastata. Selama kamu bisa memperbaiki, ayo perbaiki. Jangan kau biarkan kemunduran karena ilmu yang lemah. Kalau tanya anak ini agama paling lemah, apalagi tentang ibadah makin lemah, sholat lemah. Maka marilah Bapak Ibu, jangan ditunda-tunda lagi. Tidak akan mungkin Bapak Ibu atau kita semua dalam negeri kita ini, dalam kampung kita, dalam RT RW kita ini akan maju agamanya kalau tak ada upaya yang kuat, semangat yang tegas dalam mendalami ilmu. Ustaz, orang mau tipu Ustaz, dari buat wirid yang mau tipu Ustaz. Tolong mau tipu berhenti lah. Betul lah. Kan dalam kan pengurus tetapi paling pengurus paling ini gol, paling ini majak. Nggak mau tipu. Untuk itu kita berharap kepada pemimpin kita, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT. Tugas kita utama Pak Ibu, bagaimana menyelamatkan akidah warga dan jamaah kita, masyarakat kita diselamatkan, bangkit. Bapak RW, Bapak RT, buatlah aturan bagaimana warga kita mau hidup. Pengajian jangan dibiarkan. Nanti bagaimana generasi ke depan? Payah Pak Ibu. Ustaz berapa hari lalu sampai hidup di sebuah tempat di kawasan Ampang. Pas di pos itu tidak ada orang
Waktu pun muncul pengurusnya seorang ambil azan atau Pak apabila Ustaz dijual azan di Pak boleh kurang depan azan Pak ada Ustaz garing tinggal situ sedang pulang kampung kalian pasiennya Allah kehilangan nasib benar supaya mesti ditegakkan dengan penuh semangat. Lalu yang juga harus dilakukan hijrah amali. Bagaimana amal ibadah kita ini makin baik, makin meningkat, sehingga kita akan lebih tahu tentang hakikat kehidupan. Kita yakin bahwa hidup kita ini bukanlah tujuan, tapi tujuan kita di dunia adalah bagaimana mencapai akhirat yang baik. Jangan sampai Bapak Ibu dunia ini menjadi tujuan. Dunia ini adalah jembatan menuju akhirat yang lebih baik. Setiap kita yang telah diberi iman, diberi pengetahuan tentang agama, pastilah kita semakin tahu bahwa hakikat hidup kita tujuan akhirnya hasanah di dunia, hasanah fil akhirah. Kini bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan keduanya sehingga kita punya semangat yang tinggi, lalu punya semangat yang mendalam untuk bisa melakukan hijrah itu. Tidak jauh-jauh, mungkin hijrah cukup dari rumah ke masjid. Selama ini Bapak Ibu mungkin senangnya ya mungkin ada banyak umat Islam yang telah memilih Islam sebagai agamanya, tapi juga belum mau menjalankan Islam. Sekarang marilah kita berjelas-jelas dengan Islam. Karena negara kita memang di Indonesia ini telah memberikan peluang besar buat kita. Kalau masih ragu-ragu dengan Islam, ada pilihan yang lain. Karena negara menjamin 6 agama apa itu? 6 agama dijamin oleh negara kita, dilindungi undang-undang. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini pilihan beragama. Ini dilindungi negara, diatur dalam undang-undang. Kalau dulu 5, sekarang jadi 6. Ketika kami kemarin berkunjung memperhatikan agama-agama di Bali, ternyata di sana orang beragama Hindu Bali benar-benar kuat, kompak, bisa menjalankan aturan, komitmen, dan agama lain menghormatinya. Apa contoh Pak Ibu? Hari ini di Bali 24 jam tidak boleh melakukan 4 aktivitas. Tidak ada api yang menyala, tidak ada kegiatan kerja, tidak ada komunikasi, tidak ada kendaraan atau penerbangan, henti. Padahal di Bali 6 agama ada, tetapi bila hari Nyepi semuanya berhenti, patuh. 24 jam Bapak Ibu berhenti. Ada toleransinya kapan? Bila hari Nyepinya datang hari Jumat, umat Islam dipersilakan sholat Jumat, tapi tidak boleh membawa kendaraan jalan. Hanya itu saja, tidak boleh yang lain. Apalagi hari Nyepi bertemu pula dengan Idul Fitri, Idul Adha besar Islam. Hanya bisa kita lakukan sholat Idul Fitri atau dari Jumat atau sholat Jumat, tidak boleh menggunakan pengeras suara di dalam saja. Ada yang kita butuh. Kita umat Islam karena lemahnya, karena tidak ada tekad Bapak Ibu. Jangankan 24 jam, hari Jumat lebih kurang 1,5 jam, jam setengah 12 sampai jam setengah 1, sampai jam 1,5 jam lebih kurang, tidak mampu kita menghentikan kegiatan yang lain.
Hari Jumat, Pak. Padahal ini hampir 99% Islam di kampung itu, negeri itu. Tiba hari Jumat, tidak ada yang bisa berhenti. Bapak Ibu lihat hari Jumat, oto, Honda, kendaraan, angkot, ilir-ilir itu banyak, berhenti loh. Ada yang mungkin ketiga berani? Ada orang kit, setiap dia akan orang kit, itu sedikit. Soalnya dalam peringatan tahun Islam, keluar dulu, merah, ini pertanyaannya yang kedua, ayo anak wanita. Apa langkah oleh orang-orang Quraisy untuk menghentikan dakwah Islam? Yo,